kelangsungan acara sendiri. Jadi supaya semua orang, para peserta diwajibkan 10 menit hadir lebih awal. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Walaupun kita ini sekarang sedang online, peserta itu kita mohon banget untuk memakai pakaian yang rapi dan sopan. Walaupun sekarang ini kita semua lagi di rumah atau dimanapun. Peserta dihimbau untuk menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker jika berada di tempat yang sama, dan peserta berada di rumah masing-masing. Jadi di sini untuk orang yang atau kelompok yang di tempat yang sama, peserta-pesertanya kita himbau untuk memakai masker dan untuk menjaga protokol kesehatan. Yang keempat, peserta diwajibkan untuk mengumpulkan video tentang benda yang akan dibuat telatnya 1 minggu setelah workshop. Tepatnya tanggal 24 Oktober 2020 pukul 12 siang. Jika terlambat mengumpulkan, maka akan diberikan pengurangan nilai. Selanjutnya, peserta dan penonton dilarang keras untuk tidak menghina atau menggunakan kata-kata sara selama perlombaan SLC 2020 berlangsung. Jika ditemukan, maka peserta akan didiskualifikasi. Selanjutnya, karya yang dibuat tidak boleh mengandung unsur pornografi, sara, atau hal-hal yang melecehkan ke pihak lain. Lalu, urutan presentasi akan ditentukan setelah selesai babak penyisihan. Itu peserta diwajibkan untuk bersiap-siap kurang lebih 2 menit sebelum gilirannya tiba. Lalu presentasi para peserta tidak boleh menghina kelompok lain dan mengandung unsur-unsur sara. Selanjutnya, pada saat presentasi berlangsung, peserta tidak boleh mendapatkan bantuan dari luar, contohnya seperti bantuan dari guru dan sebagainya. Jadi ini kita tegaskan sekali lagi untuk yang peraturan ini, jikalau kita sampai menemukan peserta dibantu oleh guru atau semacamnya, jika ditemukan maka peserta itu kita akan diskualifikasi. Karena memang tujuannya kita ini pengen kalian untuk belajar mekanik dan elektrik, dan kita ingin juga melatih kalian di cara speaking-nya atau cara mempresentasikan alatnya. Lalu yang terakhir, penilaian juri dan panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Itu, terima kasih. Sampai di sini untuk peraturan, mungkin ada yang ingin bertanya? Halo, Pak. Halo. Ya, halo. Selamat pagi, Kak. Saya dari Unitech, dari SMK Mitra Industri MM 2100. Mau nanya dong, Kak. Kalau yang pas presentasi itu diwakilkan oleh salah satu anggota kelompok atau ganti-gantian kita presentasinya ya, Kak? Untuk presentasi di babak final maksudnya ya, atau di video? Di video, Kak. Sorry. Oh, video. Kalau video itu sebenarnya terserah kalian aja. Yang penting pesan-pesan yang mau disampaikan itu tersampaikan aja gitu. Jadi misalkan kalau kalian mau bikin animasi bergambar gitu misalkan, stop motion itu terserah kalian, itu nggak masalah. Yang kita nilai isi videonya. Nggak mesti video yang menampilkan tentang kita ngejelasin ya, Kak? Berarti bisa dengan penjelasan animasi juga bisa, Kak? Animasi tapi yang menjelaskan kalian ya, jangan kalian comot dari video orang gitu misalkan. Oh iya, Kak. Tapi di awal tetap ya, nanti kita perlu identitas tim, jadi mungkin kalian kenalkan anggotanya siapa, itu tampilin foto juga nggak apa-apa. Kalau memang kan susah ya mau ketemuan sekarang ya, itu nggak apa-apa. Satu lagi, Kak. Halo, Kak. Ya, kenapa? Satu lagi, Kak. Kalau untuk video maksimal menitnya berapa ya, Kak? Maksimal durasi?
Oke, itu nanti akan dijelaskan selanjutnya ya. Oh, oke Kak, ya makasih. Oke, sama-sama. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke berikutnya. Maaf Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk video nanti yang di-upload ke YouTube itu hanya menyampaikan ide saja kan? Oh, nanti akan ada detailnya di belakang, akan kita jelaskan. Tapi secara garis besar masih sebatas konsepnya aja gitu. Kalian maunya kayak gimana gitu, ketika begitu. Tujuannya apa gitu ide kalian. Terima Belum kasih Kak. sampai detail. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang masih mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke berikutnya ya. Sekarang penjelasan tentang workshop akan dijelaskan oleh Hansen. Ya, silakan Hansen. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang workshopnya. Jadi untuk workshopnya sendiri, peserta akan diajarkan pembuatan alat IoT sederhana dari segi programming dan kelistrikan. Itu berarti kita akan coba mengajarkan semua dasar-dasarnya untuk nanti mengoperasikan atau membuat alat kalian sendiri. Nah, sekarang untuk list komponen workshopnya. Pada workshop nanti, kalian akan diajarkan untuk menggunakan komponen-komponen berikut yang kalian akan juga dapat pada saat hari nanti. Yaitu satu buah Wemos D1 Mini, yaitu microcontrollernya, satu buah relay 5 volt 4 channel, satu buah breadboard, 5 buah resistor 220 ohm, 5 buah LED, satu buah LDR modul digital dan analog, satu buah push button, satu buah jumper mil 20 pin, satu set jumper mil to female 40 pin, dan satu buah kabel adaptor micro USB. Berikutnya akan dijelaskan tentang ketentuan videonya. Sebelumnya, jika ada pertanyaan, boleh ditanya ya. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, akan kita lanjut ya. Berikutnya akan dijelaskan tentang ketentuan video-videonya. Johnson, dipersilakan untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Hansen. Berikut akan saya jelaskan mengenai ketentuan videonya. Jadi videonya akan berdurasi antara 2-3 menit. Dalam video tersebut, setidaknya kalian dapat menjelaskan identitas tim, latar belakang, deskripsi, dan cara kerja inovasi tersebut secara singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk format judul video MTD 2020 tahun ini adalah MTD 2020, strip SGU, strip nama tim kalian, lalu strip nama inovasinya. Tenggat waktu publikasi video adalah tanggal 24 Oktober 2020, jam 11.59 waktu Indonesia Barat. Next. Oke. Nah, ini adalah untuk kriteria penilaian dari video kalian. Yang pertama adalah ada originalitas ide. Itu sebesar 20 poinnya. Nah, untuk kreativitas ide sebesar 25. Ada yang ketiga adalah kesinambungan dengan pemberian tema sebesar 15 poin. Dan lalu penerapan inovasi dalam masyarakat sebesar 15 poin.
Lalu kami menilai dari keefisienan inovasi yang kalian dapatkan berupa dalam implementasi sebesar 15 poin. Dan yang terakhir adalah kami nilai dari respon masyarakat sebesar 10 poin. Oke, sebelumnya ada pertanyaan untuk ketentuan video dan kriteria penilaian video? Nah, sorry Kak, mau nanya Kak, yang respons masyarakat itu maksudnya kayak gimana? Oh ya, untuk respon masyarakat, jadi itu nanti setelah kalian submit pada tanggal paling lambat kan tanggal 24 Oktober 2020. Nah, itu adalah masa waktu kita panitia menilai. Nah, selain panitia menilai, itu nanti kalian bisa meminta seperti teman kalian untuk minta like video kalian dan komen. Dan itu juga ada batas waktunya, nanti akan disampaikan selanjutnya. Lalu respon masyarakat seperti kami akan meminta memberikan seperti masyarakat melihat video kalian bagaimana dan akan menilai. Seperti itu. Apakah udah jelas? Oh, oke, thank you Kak. Oke, sama-sama. Kak, mau nanya Kak. Ya. Maksudnya keefisienan inovasi dan implementasi itu gimana ya Kak? Bisa diperjelas lagi nggak Kak? Oh, keefisienan inovasi dalam implementasi itu maksudnya seperti seberapa mudahnya IoT inovasi yang akan kalian buat gitu. Jadi semakin mudah kan semakin mudah itu semakin orang bisa mudah menggunakannya gitu loh. Maksudnya gitu. Oke. Ya mungkin saya bantu menjelaskan lagi ya untuk memastikan ya. Maksudnya tuh seberapa efisien untuk diimplementasi itu seberapa mudah itu diterapkan di masyarakat gitu misalkan. Jadi misalkan akan lebih baik kan sistem itu tidak mengganti keseluruhan, tapi lebih ke arah mungkin mengupgrade gitu loh. Jadi contohnya misalkan kalian punya lampu rumah nih, kalau kalian pernah dengar merek Bardi kan ya. Itu kenapa Bardi bisa laku karena dia tidak mengubah semuanya. Jadi ada perusahaan yang bikin misalkan lampu pintar begitu tapi harus dibuka semua, temboknya dicopot, kabelnya diganti semua, ditanam controller. Nah, seperti itu kan agak susah untuk diterapkan. Sedangkan kalau kalian pakai model yang contoh saya sebut merek Bardi itu gampang. Lampunya tinggal kalian colok, tinggal ganti merek dia punya, udah bisa otomatis gitu. Jadi kan itu akan lebih mudah diterima orang. Jadi itu juga termasuk penilaian kita terhadap inovasi kalian. Oh ya Kak, sama mau nanya lagi Kak. Tadi kan ada sempat yang komen sama like itu juga disinggung. Apakah ntar video yang kita posting like dan komen itu jadi penilaian juga atau gimana? Itu jadi salah satu tapi bukan yang utama. Yang utama dari respon masyarakat, kita ada semacam survei kecil di area kita panitia. Jadi untuk peserta nggak tahu siapa yang akan kita survei, tapi kita akan kirim random. Oke Kak. Oke, Johnson boleh melanjutkan mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk babak finalnya. Nah, untuk babak final nanti kita akan mengambil menjadi 10 tim ya. Lalu setelah itu peserta diberikan waktu 2 minggu untuk membuat prototipe inovasinya. Lalu peserta akan didampingi mentor secara online dalam pembuatan prototipe tersebut. Peserta boleh menambahkan komponen apapun dari kit yang sudah dikirimkan untuk workshop. Tetapi peserta diwajibkan menggunakan Wemos D1 yang sudah diberikan saat workshop sebagai controller utama. Pada tanggal 7 November, peserta akan mempresentasikan prototipe ide yang sudah dibuat ke Dewan Juri. Nah, berikut ini adalah isi presentasi yang kurang lebih harus ada dalam presentasinya kalian. Yang pertama adalah background, yang pertama. Yang kedua ada desain.
Dan yang ketiga bahan. Jadi bahan apa aja yang kalian pakai gitu. Oke, ini berikut adalah penilaian dari panitia ya, divisi program. Yang pertama itu ada kelancaran berbicara sebesar 10 poin. Yang kedua adalah penguasaan materi sebesar 20 poin. Yang ketiga adalah bobot isi sebesar 20 poin. Yang keempat adalah originalitas ide dalam penerapan inovasi sebesar 20 poin. Berikut kreativitas ide dalam penerapan inovasi sebesar 25 poin dan desain PPT yang menarik sebesar 5 poin. Nah, ini adalah penilaian dari juri. Yang pertama adalah kepuasan juri terhadap pertanyaan yang diajukan kepada peserta sebesar 25 poin. Penguasaan alat yang telah dibuat sebesar 40 poin. Nah, untuk penguasaan alat yang telah dibuat ini, itu poinnya cukup besar dikarenakan kami ingin melihat bagaimana seberapa besar penguasaan kalian terhadap alat dan juga pemahaman program. Oke. Lanjut, yang ketiga adalah kelengkapan materi standar tahapan. Jadi maksud dari kelengkapan materi standar tahapan ini adalah jadi tahapan-tahapan dari presentasi kalian seperti yang tadi background, desain dan bahan itu at least ada gitu di dalam presentasi kalian dan itu menjadi penilaian dari juri juga sebesar 10 poin. Lalu yang keempat ada proporsional atau estetika bentuk. Jadi seperti misal bagaimana kerapian yang kalian terapkan dalam prototipe kalian seperti kabelnya tidak berantakan dan harus rapi gitu. Dan yang terakhir adalah desain mekanik secara fungsi sebesar 15 poin. Oke, untuk total nilai hasil akhir nilai kalian itu akan kami ambil 10% dari video. Lalu 70 ditambah dengan 75% dari juri dan 15% dari panitia. Mungkin ada pertanyaan dulu dari izin nanya Kak. Halo, ya, silakan. Saya ingin bertanya kembali lagi ke yang komponen kit yang diberikan oleh panitia. Ini mungkin terkait dengan desain mekanik atau desain barangnya juga. Ini ada beberapa komponen. Kalau dari proposal di website itu ada seperti box 1000 ml dan sebagainya gitu. Itu masih akan tetap diberikan lagi atau tidak? Karena tadi di presentasi tidak ada tulisannya ya. Boleh nanya bentar, yang kurang apa tadi ya selain box? Ada juga seperti DHT 11 modul. Oh, itu tetap ada. Oh, mungkin yang di PPT yang kurang ya. Terus ada apa lagi nggak yang kurang? Biar sekalian saya cek sekarang. Servo SG90. Oke. Itu kelihatannya memang kehapus yang di bawah. Yang dari DHT 11 sampai ke pull up resistor 10K-nya kehapus. Itu tetap akan dikirim ya. Habis ini saya akan update PowerPoint-nya. Jadi terkait desain barangnya nanti, itu harus menggunakan box 1000 ml-nya atau? Oh enggak, box 1000 ml itu cuma buat kita kirim komponen kalian biar aman aja. Oh, oke. Terima kasih. Misi Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Ya Kak, kami dari kelompok Robois dari Jayapura. Ini Kak, kalau misalnya kita sudah punya channel, baru
untuk upload videonya, apakah kita harus membuat channel yang baru lagi atau channel yang lama kita yang sudah mungkin ada subscribernya begitu, Pak? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya, gak usah ganti channel ya. Tidak perlu ganti channel. Baik, Kak. Terima kasih. Kak, mau nanya, Kak. Iya, boleh. Waktu itu saya pernah nanya di grup WA, awalnya kan barang kita itu kan dikirim tanggal 3, terus katanya gara-gara jadwalnya diundur lagi ke tanggal 10. Berarti barangnya dikirim hari ini atau gimana ya, Kak? Kitnya. Iya, akan kami usahakan kirim secepatnya. Oke, Kak. Kak, halo Kak. Iya ya. Kan waktu itu saya pernah nanya di grup WA ya Kak, di WA maksudnya. Ya. Itu yang controller utama Wemos Dewan boleh diganti atau enggak ya Kak jadinya? Sama Note MCU atau sejenisnya? Kontrolernya harus Wemos. Kontrolernya harus yang kita berikan sini supaya istilahnya fair. Oke deh Kak, ya. Siap. Ya. Halo Kak. Berikutnya apakah ada Izin bertanya? Ya. Kalau nanti di video penyisian itu kita nampilin alatnya atau cuman idenya doang, konsep gitu? Atau sama alatnya gitu? Kalau bisa ya, sebenarnya sih kan emang ini lomba video, jadi kalau bisa sekomplit-komplitnya kalian aja. Yang intinya videonya itu menjelaskan ide kalian. Oh iya. Lihat lagi deh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Untuk video, mungkin kalau kalian belum bikin barangnya kan, kalian pasti belum bikin. Lebih baik kalian kasih semacam gambaran aja, boleh sketch tangan atau gambar gimana pakai foto atau apa, yang setidaknya tuh ada gambaran gitu loh, atau mungkin foto per komponennya juga nggak apa-apa. Dari peserta yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya lanjut lagi ya ke yang berikutnya. Jadi ini sekarang untuk hadiah pemenangnya. Jadi kita ada update dari proposal. Sekarang kita akan ambil dari 10 tim yang masuk ke babak final, kita akan ambil 5 pemenang. Dengan detail juara 1 akan mendapat hadiah tunai sebesar 6 juta rupiah dan plakat untuk satu kelompok. Jadi cuma ada satu plakat, sertifikat untuk setiap peserta, dan beasiswa hingga 75% di jurusan Mekatronics SGU. Dan beasiswa ini tidak ada masa tenggangnya atau habisnya. Jadi misalkan kalian sekarang kelas 11, 2 tahun lagi kalian berdaftar ke SGU, tetap ada beasiswa 75%. Untuk detail beasiswa nanti langsung ke tim marketing SGU-nya. Tinggal kalian tunjukkan sertifikat menang Mekatronics Day 2020. Untuk juara kedua, kurang lebih masih sama, hadiah tunai 4.500.000 dan beasiswanya hingga 50%. Untuk beasiswanya untuk per orang. Jadi misalnya kalian sekarang lomba bertiga, tapi yang daftar ke SGU cuma satu orang ya, satu orang itu dapat. Tapi kalau tiga-tiga daftar semua dapat. Yang penting kalian punya sertifikatnya aja. Untuk juara ketiga,
hadiah tunai Rp2.750.000, plakat, sertifikat, dan beasiswa hingga 50% juga. Untuk juara keempat, hadiahnya hanya tunai Rp1 juta dan sertifikat. Juara kelima, Rp750.000 dan sertifikat. Dan kita ada lagi tambahan penghargaan untuk peserta. Pertama ada juara favorit, yang kedua most original idea, ketiga best prototype, dan kelima best presentation. Jadi 4 hadiah ini penilaian internal dari panitia dan mungkin juga rekomendasi dari juri. Kriterianya tidak ada karena ini internal dari kita memberikan penghargaan untuk peserta dengan detail. Yang pertama juara favorit. Juara favorit itu istilahnya yang paling disukai oleh semua panitia, juri, dan juga mungkin masyarakat yang melihat. Yang dinilai itu idenya. Ide mana yang kira-kira jadi kesukaan yang lain gitu misalkan. Itu bisa mungkin dari respon masyarakat atau apa itu ya nanti kami yang menentukan. Yang kedua most original idea, itu ide yang menurut kami yang istilah paling out of the box. Jadi yang paling original gitu misalkan. Yang berikutnya best prototype. Itu yang kita maksud adalah kita nilai bagaimana prototipe yang kalian buat. Sebagus apa gitu misalkan. Jadi kalau kalian misalnya ada bikin prototipe asal-asalan ya itu aja susah ya untuk dapat hadiah yang ini. Yang terakhir best presentation. Jadi kita juga memberikan penghargaan kepada salah satu anggota yang pada saat final itu presentasinya paling bagus gitu. Mungkin juga bisa untuk satu tim, tapi intinya hadiahnya itu untuk yang kami sebut nanti misalkan. Tapi pasti dalam satu tim. Misalkan satu tim isi 3 orang, dan kita menilai, wah tim ini 3-3 sama bagusnya. Oke, kita berikan ke satu tim. Tapi kalau misalkan cuma 1 orang ya tetap 1 orang. Nanti keputusan di tangan juri untuk ini. Ya, udah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari peserta. Selamat pagi, Kak. Pagi. Ya, saya perwakilan dari ingin bertanya. Untuk temanya kita kan living in new normal. Untuk subtemanya itu kita yang menentukan kan inovasinya apakah itu ke kesehatan atau pendidikan atau yang lain-lain. Terima kasih. Ya, Pak. benar. Untuk subtemanya itu kalian menentukan. Yang penting masih dalam masuk ke tema utama kita yang living the new normal. Selama masuk nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya, Kak. Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada, mungkin sesi workshop technical meeting hari ini bisa kita sudahi. Nanti presentasi dan mungkin recording akan disebarkan. Untuk presentasi mungkin nanti bisa diakses di website mulai dari malam ini atau mungkin besok pagi. Untuk recording akan di-share oleh panitia marketing yang kemarin menghubungi kalian. Terima kasih. Ya, ini saya berbaca dari Athena. Baru join ya. Kalau ada pertanyaan, nanti paling kita share recording aja ya. Nanti buat link recordingnya bakal kita kasih.
Buat Tech Meet hari ini udah selesai sih. Kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa. Ya, kenapa? Saya mau tanya dong Kak, maaf dari Mitech. Kalau misalkan di video itu kita sudah ada gambaran tentang proyeknya, udah ada barang jadinya, tapi barang setengah jadi maksudnya. Boleh kita tampilkan atau harus konsep full Kak? Sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Boleh kok dimasukin. Nggak apa-apa ya Kak? Jadi misalkan masih dalam tahap pengembangan, kita masukin aja nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak. Kan inti dari videonya itu hanya untuk menjelaskan atau memberi gambaran lumayan yang ini ya, tentang apa yang kalian buat. Jadi kalau misalnya gambaran kalian bisa lebih jelas gitu, ya boleh, lumayan itu. Oke, terima kasih Kak. Kalau masih ada yang mau nanya lagi, nggak apa-apa, tanya aja. Karena kita juga minta keaktifan para peserta di acara ini. Jadi jangan ragu-ragu pengen nanya ya. Kalau udah nggak ada yang mau nanya, mungkin acara technical meeting kita udah selesai hari ini. Terima kasih udah bergabung bersama kami. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau apa, seperti yang saya bilang tadi, recording dari acara ini bakal kita share. Ditunggu aja di grup WhatsApp-nya. Jadi ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih banyak. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin nggak apa-apa kan, kalau mau live boleh. Ya, terima kasih Caroline. Oh ya, sebelumnya untuk yang formulir alamat yang di WhatsApp tolong diisi ya bagi yang belum. Karena kita juga butuh buat kirim-kirim komponen juga. Kalau bisa diisi formulirnya secepatnya ya. Itu pengirimannya kapan ya Kak? Yang kitnya? Apakah hari ini gitu? Kalau kirim hari ini kan, jadi kita bisa coba-coba gitu loh Kak. Jadi kalau bisa ntar pas video kita udah bisa nampilin barangnya juga Kak. Gitu. Kita usahakan untuk pengiriman secepatnya ya. Paling kalau nggak hari ini ya mungkin besok bakal kita coba kirimin. Tapi sebelum workshop bakal udah nyampe sih. Oke Kak. Ya, sama-sama. Permisi Kak, saya dari kelompok Robois Jayapura ingin bertanya nih Kak. Boleh. Ini kan tentang barangnya ini akan dikirim hari ini, kalau tidak besok ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kami yang dari jauh nih, dari Papua ini bagaimana? Kalau misalnya barangnya ini belum tiba, beberapa hari sebelum workshop ini ada gitu, bagaimana? Itu sebenarnya untuk worst case ya, kita tahu untuk saudara Leo ya jaraknya jauh, makanya kita bakal coba untuk waktu pengiriman tidak telat. Ditunggu saja ya, Kak Leo. Siap, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang nggak jelas, nggak apa, tanya aja. Kak, buat yang ini kan saya baru baca proposal, saya baca proposal lagi katanya buat dari kita
semua. Ntar misalnya kita udah bikin prototipe gitu, kalau misalnya amit-amit kita nggak lolos gitu, itu ada pengembalian budget ya kayak? Sebentar ya, coba saya tanyakan dulu ya. Oke, untuk tim yang tidak menang di juara akan diberikan emang ada 300.000, sebesar 300.000. Oh itu pengembalian dana itu ada syaratnya gitu nggak Kak? Atau kita harus nunjukin dulu yang kita buat udah segimana gitu? Atau emang semuanya dapat gitu Kak? Semua kelompok? Enggak, itu tanpa syarat. Oke. Makasih Kak. Oh ya maaf, untuk penjelasan lagi ya. Jadi itu untuk yang masuk final dan membuat prototipe. Karena itu kan 300.000-nya untuk kalian kompensasi membuat prototipe kalian ya. Jadi untuk membuat prototipe kan kalian harus masuk final. Nah baru situ. Oh, baik Kak. Zoom ini bakal kita tutup sekarang ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang nggak sempat ditanya, mungkin bisa kontak dari grup WhatsApp ya. Kalian ada grup WhatsApp sama Brandon Matthew ya, kira-kira? Ada, Kak. Oke. Kalau ada dan ada pertanyaan yang mungkin nggak kesampaian bagi para peserta di sini ya, kontak dari Kak Brandon Matthew aja. Ntar Kak Brandon Matthew bakal forward ke kita kok. Thank you ya udah bergabung sama kita hari ini. Kita tunggu hasil kreasi kalian. Oke, terima kasih, Kak. Oke, thank you. Thank you. Oke, terima kasih. Iya, thank you.